Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulhati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 yang berada di naungan LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan langsung PPL aksi 1 saya di Sekolah SMA Negeri 94. Mudah-mudahan dengan PPL ini berlangsung dengan lancar. Saya akan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Kayaknya kurang semangat. Jawabnya kalau Bapak bilang selamat pagi, jawaban kamu pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Bisa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak untuk pelajaran ekonomi. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Ketua kelasnya siapa? Ya. Siapa namanya? Rosa. Ya, Rosa silakan. Rosa untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Oke, mari teman-teman, sebelum belajar pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah dilalui dengan doa. Lalu mudah-mudahan perjalanan atau pembelajaran kita berlangsung dengan hikmat dan lancar. Sebelum Bapak memulai pelajaran, biasanya kalau Bapak itu ada 3. Pertama, untuk pendidikan karakter, bisa menyanyikan lagu nasional. Yang kedua, ada tentang ilmu pengetahuan video. Yang ketiga, ada cerita motivasi. Untuk kali ini, Bapak akan menceritakan motivasi buat kalian semua. Tahu cerita motivasi? Ya, ceritanya gini. Ada seorang tukang bangunan. Tahu tukang bangunan? Yang bekerja membangun rumah. Nah, tukang bangunan bekerja kepada majikannya pertama, misalnya anggap aja Pak Budi. Nah, tukang bangunan itu bekerja terus dengan Pak Budi juragannya hampir 5 tahun lamanya. Ternyata si tukang bangunan ini gajinya kecil. Jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tapi tetap tukang bangunan itu bekerja terus. Suatu hari tukang bangunan ini merasa mengeluh. Kok gajinya kecil, kontrak, duit pas-pasan. Akhirnya si tukang bangunan menghadap Pak Budi. Bermaksud apa? Mengundurkan diri. Pak, ada Pak? Saya mengundurkan diri. Saya nggak mau bekerja lagi dengan Bapak. Tapi tukang bangunan tidak menjelaskan alasannya. Karena apa? Ya Pak, saya sudah mulai jenuh bekerja sebagai bangunan, saya mau bekerja lain. Oke, kata Pak Budi, majikannya bilang begini. Sebelum kamu keluar, tolong kamu kerjakan 1 rumah ini. Pesanan Pak Udin. Oh ya Pak. Nah, diterimalah tantangannya itu atau tugas dari Pak Budi untuk membangun rumah. Dikerjakan karena Pak Budi, Pak tukang bangunan kesel, asal-asal aja dikerjakan. Batunya dimiring-miringin, terus semua sampai jadi dengan bahan kualitas yang hanya kurang maksimal. Termasuk ubinya, pasangnya dimiring-miringin, ya. Tiba-tiba setelah bangunan itu selesai, menghadaplah tukang bangunan tersebut kepada Pak Budi. Nah, di tempat Pak Budi bilang, Pak Budi, ini tugasnya sudah selesai bangun rumah, saya serahkan, saya minta gaji terakhir saya. Gaji terakhir dikasih, lalu si tukang bangunan ini memberikan kunci. Ini Pak, kunci rumah yang kemarin yang sudah jadi. Apa yang terjadi? Ternyata Pak Budi bilang gini, kuncinya tidak usah diserahkan ke saya. Itu hadiah buat kamu kalau sudah bekerja sama saya. Disitulah terjadi berkecamuk. Pak Budi ini, tukang bangunan sampai menes atau menyesal. Kalau tahu ini rumah ini buat dia, lebih bagus dibangun yang bagus-bagus, ubinnya yang bagus, material yang bagus, TV-nya yang bagus, semua yang bagus. Di
disitulah Pak Bangunan itu menyesal akhirnya dia. Kira-kira dari motivasi ini, cerita ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa menjawab? Saya. Setiap kita melakukan pekerjaan harus penuh ikhlas dan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dan kerja keras. Ada lagi yang bisa jawab? Tidak ada pekerjaan yang sia-sia selama kita melakukan hal baik. Betul, tidak ada kerjaan yang sia-sia. Itu adalah motivasi kita pagi hari ini supaya apa? Bekerjalah kalian sungguh-sungguh dan tidak akan pernah ada sesuatu pekerjaan yang kalian lakukan sia-sia, termasuk ilmu pengetahuan dan belajar. Oke, itu dari pertama Bapak tentang cerita motivasi. Kita akan kembali ke laptop ke pelajaran kali ini. Ada yang tahu? Sebelum Bapak masuk pelajaran, kira-kira materi pelajaran apa yang kemarin setelah Bapak sampaikan terakhir? Pasar dan Apa? Pasar, ya. Tentang apa? Ya, tentang pasar dan struktur pasar. Kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang masuk ke permintaan. Kalian tahu permintaan itu apa? permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk. Ya, betul. Permintaan salah satu kesanggupan yang dibutuhkan oleh pasar. Untuk lebih jelasnya, nanti Bapak akan coba jelaskan melalui PowerPoint. Tapi sebelum dijelaskan, Bapak akan sampaikan kepada kalian tentang maksud dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, ini sudah saya terangkan. Ini adalah maksud dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, siswa mendeskripsikan, ini indikator pelajaran kita, mendeskripsikan pengertian tentang permintaan. Nah, ini mendeskripsikan pengertian permintaan. Yang kedua, ini indikatornya menelaah hukum permintaan. Ini kategorinya C4, karena kita pembelajaran berbasis HOT ya. Membuat grafik permintaan, menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Setelah kalian belajar tentang permintaan, Bapak berharap setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Smart Teaching, yaitu peserta didik audiens, dapat mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar, struktur pasar, khususnya materi yang berkaitan dengan permintaan. Ya, menyajikannya juga bagaimana bentuk permintaan, grafiknya, pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas. Dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama di dalam kelompok. Jadi itu maksud tujuan kita belajar. Kalian harus tahu apa tujuannya. Paham sampai sini? Oke, kita masuk ke materinya. Materi kita ada dua. Pertama kita kali ini. Nah, ini ada apa, gambar apa? Durian. Durian, ya benar. Ini adalah salah satu pasar terapung yang ada di Indonesia. Ini lagi berdialog. Ayo beli 10, berapa harganya? Harga 5.000. Ibu siapa ini? Ayo. Nenek. Nenek. Ya, yang pasti buat ibu kalian. Pertama itu. Nah, kita akan membahas tentang permintaan. Lalu definisi permintaan itu apa sih, Pak? Kalau kalian berbicara permintaan, posisikan kalian sebagai pembeli. Itu paling jelas. Dasarnya di situ. Permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, ada kurva permintaan, ada fungsi permintaan, dan pergeseran kurva permintaan. Gak usah banyak-banyak, kita belajar sedikit tapi bermakna. Lalu kita jelaskan apa sih permintaan itu, Pak? Nah, ini permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada sebagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Biasanya banyak terjadi di mana permintaan? Pasar. Siapa nih lagi beli apa ini? Wah. Kok ada tulisannya 9.000, 15.000, ini harganya 99 nih. Ya, ini adalah definisi permintaan secara global. Kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk sebagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi kesanggupannya seperti apa permintaan. Lalu kita masuk ke faktor yang mempengaruhi permintaan.
Faktor pengaruh apa? Harga. Ya, pasti harga itu mempengaruhi. Biasanya kalian kalau beli pulsa yang murah berebut, ya kan? Jadi kalau harganya tinggi, maka dia beli sedikit. Tapi kalau harganya murah, contoh anggur harganya sekilo 10.000, pasti langsung habis. Faktanya karena harga pasaran 50.000 misalnya. Nah, ada pendapatan. Biasanya kalau orang pendapatannya banyak, duitnya banyak, apa aja dibeli. Jadi mempengaruhi permintaan. Jadi permintaan akan bertambah. Selanjutnya ada selera konsumen. Kalau dalam suatu produk diserang, misalnya baju atau kaos A lagi tren, dibeli tren selera konsumen itu terus, maka permintaannya akan meningkat, itu udah pasti. Selanjutnya ada harga barang lain, maksudnya pesaing dan perkiraan, serta yang terakhir jumlah penduduk. Kok jumlah penduduk pengaruh Pak? Contoh, dalam suatu daerah ada 10 kakak, dia membutuhkan beras untuk masak 1 liter. Yang dibutuhkan sehari berapa? 10 liter. Tapi kalau jumlah penduduk kakaknya ada 100 kakak, berarti 100 liter. Jadi permintaannya bertambah. Itu hukum permintaan. Nah, ini kurva permintaan. Setelah kita belajar permintaan, ternyata ada kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan dari bilang bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaannya akan turun. Dan itu udah pasti. Nih ibu-ibu, kalian semua kalau harganya murah diborong. Contoh mau lebaran, misalnya harga permintaan meningkat, apalagi kaos, baju lagi tren turun, diserbu ibu-ibu semua. Itu permintaan biasanya seperti itu. Nah, untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor lainnya dianggap konstan. Kita perhatikan. Contoh ini ada grafiknya. Nah, dari grafik ini kamu bisa lihat harganya 6.000, yang minta 4. Kenapa? Mahal. Harganya 4.000, yang minta 6. Harganya 2.000, yang minta 8, dan harganya 1.000. Wow, diborong jadi 10. Ini hukum permintaan. Kalau harga naik, berarti permintaannya berkurang. Grafiknya gimana Pak? Nah, grafiknya kayak gitu. Nah, ini adalah grafik permintaan. Contoh, cara membuatnya gampang. Misalnya, di sini harga 1.000, kalian tarik aja cukup, buat 3 garis. 1, harga P ini menunjukkan harga, I menunjukkan kuantitas atau permintaan. Lalu kemari. Nah, kalau permintaannya 1.000, harganya 1.000, banyak yang beli 10. Makanya di sini dia titiknya. Kalau harganya 2.000, yang minta adalah 8, sampai harga 8.000 itu yang minta 6.000, yang minta 4. Jadi semakin tinggi harga yang di sini, makanya yang minta sedikit. Itu hukum permintaan sederhana seperti itu. Oke, itu materinya. Selanjutnya kalian bisa secara sederhana penerapan sehari-hari bisa kalian lihat di video ini tentang permintaan. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda.
ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Oke, itu tadi ya semakin jelas ya. Apa itu permintaan berhubungan dengan pasar dan sebagainya. Bapak udah jelaskan semua satu persatu dari materi permintaan. Hari ini kita akan belajar tentang, Bapak akan coba kita membentuk tugas kelompok. Ya, tugas kelompok sederhana, satu baris kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti tolong kalian kerjakan secara berkelompok, boleh langsung berhadapan, bekerja sama. Oke, bisa dimulai? Saya bagikan tugas kelompoknya. Kita bagikan tugas kelompoknya. Belakang satu. Nah, tugas kelompok sudah Bapak share. Silakan untuk kalian berdiskusi
secara bersama-sama. Silakan duduk ke kelompoknya untuk berdiskusi. Waktunya 10 menit ya. Oke, waktunya sudah selesai. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Waktunya sudah selesai. Silakan siapa yang mau presentasikan tugas kelompoknya, satu orang maju ke depan. Ya, sudah terbaik dapat reward dari Bapak. Ya, silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan sekarang sini dari tugas-tugas tadi. Kelompok hari ini tugas grafiknya seperti apa? Silakan perkenalkan namanya siapa? Maju dikit. Ya, yang lain memperhatikan tugasnya sambil berdiskusi. Saya Salsa Bilar Perawat dari kelompok 1 menjelaskan hasil dari pekerjaan kelompok. Kemudian tentang permintaan itu ada untuk pembeli untuk membeli berbagai produk. Yang lain sambil cek. Nah, ada juga faktor-faktornya, ada harga, pendapatan, selera, konsumen, ada barang lain, perkiraan, jumlah penduduk. Nah, bagaimana sih jika terjadi harga pasar mengalami penurunan? Berdasarkan hukum permintaan, dengan harga turun maka permintaan terhadap barang akan meningkat. Nah, jika ada titik A, harga barang 10.000, jumlah barang yang ditawarkan 100 unit. Nah, jika ada titik B, harga barang 20.000, nah hasilnya 90 unit. Nah, ada titik C, harga barangnya itu 8.000. Nah, jumlah barang ditawarkan 80 unit. Dan D, harga barangnya 9.000, dan jumlah barang ditawarkan ada 70 unit. Dan yang E, ada harga barang 10.000, dan jumlah barang ditawarkan ada 60 unit. Nah, grafiknya itu jika penawarannya Bisa ditunjukkan grafiknya ke sini, kertasnya dapat ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok tugasnya dikumpulkan, nanti saya coba rekap. Tadi tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya dikumpulkan, nanti bapak rekap hasilnya, hasil masing kelompok. Presentasikannya nanti. Ya, berdasarkan tugas kelompok ternyata nilainya ini adalah hasil tugas kelompok kalian. Kira-kira siapa yang bagus ya? Saya. Kelompok berapa tadi yang bagus? Kelompok 1. Nah, ini kelompok 1, 2. Ini adalah penilaian kelompok yang sudah Bapak rangkum dari tadi presentasi. Kerjasama kelompoknya ada dari 80, ada 85, ketepatan pengerjaannya, serta laporannya gimana. Nah, yang tertinggi adalah yang kelompok berapa? Yang merah, kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Oke, dikasih reward sama Bapak. Spesial. Ditunggu ya, Pak. Oke, itu udah tugas kelompok. Sebelum Bapak mengakhiri hari ini, Bapak akan evaluasi mengenai pencapaian kalian dalam pembelajaran hari ini. Makanya hari ini kita ada tugas tentang soal pilihan yang boleh kalian kerjakan langsung. Nanti ini sifatnya individu perorangan. Tolong dikerjakan sebagai evaluasi bahwa kalian sudah
mengikuti pembelajaran kali ini. Saya akan bagikan tugasnya yang sifatnya individu. Kalau kerjakan per orang. Satu lagi. Ya, tapi kasih waktu untuk tugas individunya per orang sebanyak berapa menit? 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Oke, tugasnya sudah selesai. Silakan dikerjakan. Ya, Bapak akan koreksi tugas individunya. Boleh nggak? Ya. Saya akan koreksi sebentar. Dan hasilnya adalah seperti ini setelah Bapak koreksi. Ahmad. Ini dia. Ada Ahmad, Awan, Saiful. Luar biasa. Oke, itu evaluasi dari pembelajaran kita. Tadi kamu udah kerjakan tentang permintaan dan sebagainya. Luar biasa, ternyata dari nilai dan tercapaian kalian ternyata luar biasa di atas KKN. Tepuk tangan semua. Setelah mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ya, mungkin kalian bisa evaluasi sedikit. Coba saya kasih pertanyaan satu. Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan kamu permintaan apa? Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Wah, betul. Hasil pembelajaran kita kali ini, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita, mudah-mudahan kalian sanggup belajar lagi di rumah. Ingat, materi berikutnya adalah kalian wajib membaca buku tentang hukum atau penawaran. Jadi ada permintaan, ada penawaran. Silakan sebelum ditutup dengan doa lagi. Oke.